Kerjakan 15 soal TOEFL structure ini. Let's start. Untuk nomor 1 ini, soal ini sudah memiliki main clause, yaitu the rapid expansion, lalu has enabled, lalu titik-titiknya muncul sebelah kanan dari data yang merupakan noun. Ini adalah salah satu jenis soal yang saya bahas di kelas TOEFL Advanced, di mana kalau kita sudah menemukan main clause, lalu titik-titiknya muncul sebelah kanan dari noun, maka akan terdapat 4 alternatif jawaban yang akan muncul. Sekilas mungkin kita akan memilih pilihan C, which is reduce adalah conjunction subject verb. Dan memang which bisa muncul sebelah kanan dari noun. Namun yang membuat which is reduce salah adalah karena is reduce adalah be plus verb 3. Ini adalah pola kalimat pasif. Oleh karena itu, lanjutan dari reduce atau kata yang perlu muncul sebelah kanan dari verb 3 adalah preposition. Sedangkan sebelah kanan titik-titiknya, operating cost adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Seharusnya bukan kalimat pasif yang diperlukan, tapi kalimat aktif. Pilihan B juga sama. Ketika kita menemukan reduce yang merupakan verb 3 yang muncul sebelah kanan dari noun, maka reduce tersebut sebenarnya adalah reduce adjective clause. B berawal dari klausa yang sama seperti pilihan C, yaitu which is reduce. Namun, which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu is sebagai be verb disembunyikan. Sekali lagi, kesalahannya adalah sebelah kanan dari verb 3 reduce seharusnya muncul preposition. Tidak tepat. Pilihan D, that memang bisa muncul sebelah kanan dari noun. That sebagai conjunction subject, lalu is sebagai be verb sudah tepat. Namun kata sebelah kanannya, yaitu a reduction yang merupakan noun phrase, bertemu dengan noun phrase kembali, yaitu operating cost. Noun atau noun phrase yang bertemu dalam satu rangkaian kata perlu dihubungkan atau di tengah-tengahnya perlu berada preposition. Tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Ketika kita menemukan verb ing yang muncul sebelah kanan dari noun, maka verb ing itu adalah kalimat aktif, reduce adjective clause dalam bentuk kalimat aktif. Reducing ini berawal dari which reduce. Karena data adalah plural noun, maka verb yang dipakai adalah reduce plural verb. Dalam reduce adjective clause kalimat aktif, which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu verb kalimat aktif seperti base verb, verb 1, verb 2, dan be plus verb ing seluruhnya berubah menjadi verb ing. Tidak ada hubungannya dengan tenses, karena memang perubahan kalimat aktif dalam reduce adjective clause itu secara otomatis mengubah seluruh verb tersebut menjadi verb ing. Dan kenapa A juga benar? Karena kata yang muncul sebelah kanan dari verb kalimat aktif adalah objek, dan operating cost adalah objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 2. Di kelas TOEFL yang saya ajarkan di AP Academy, apabila kita menemukan main clause, dalam hal ini pada soal nomor 2 ini adalah it yang berfungsi sebagai subjek, lalu intensified berfungsi sebagai verb, dan titik-titiknya muncul sebelah kiri dari koma, maka akan terdapat 3 jawaban yang akan selalu muncul pada TOEFL ITP. Salah satu jawaban yang mungkin muncul memang adalah prepositional phrase, memang boleh muncul sebelah kiri koma apabila main clause sudah terdapat pada soal tersebut. Namun, dalam hal ini, preposition because of
despite dan in spite itu tidak tepat karena kata yang muncul sebelah kanan preposition seharusnya adalah objek. Nah, kalau kita lihat pilihan A, memang the invention adalah objek. Namun, yang membuat pilihan A salah adalah karena increase adalah verb. Dan ketika terdapat verb, maka bukan preposition yang diperlukan. Pilihan C dan D juga sama, karena C dan D, despite dan in spite, berfungsi sebagai preposition, maka C dan D pun tidak tepat karena yang diperlukan oleh kata-kata sebelum koma ini bukanlah preposition, namun conjunction sekaligus subjek. Itu kenapa jawabannya adalah B. Although adalah conjunction, the invention adalah subjek, lalu increase adalah verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 3. Untuk nomor 3 ini, main clause-nya sudah tertulis, yaitu researchers yang berfungsi sebagai subjek, lalu have not yet determined adalah verb atau verb phrase. Walaupun demikian, soal ini juga memiliki satu verb phrase kembali, yaitu can survive. Konsepnya adalah apabila sudah terdapat lebih dari 2 verb, maka diwajibkan ada 2 subjek dan 1 conjunction. Soal ini sudah memiliki 2 verb dan 1 subjek, maka diperlukan conjunction dan subjek. Oleh karena itu kita eliminasi pilihan D, karena do they tidak terdapat conjunction. Kita pun mengeliminasi pilihan C. Walaupun why they do adalah conjunction subject verb, namun kalau kita memilih C, jumlah verb secara otomatis terdapat 3, have not, determine, can survive, dan do. Apabila terdapat 3 verbs, maka wajib ada 3 subjek dan 1 conjunction. Pilihan C tidak tepat. Pilihan A juga tidak tepat, karena why do certain species adalah conjunction verb subject. Di soal TOEFL ITP, tidak akan pernah muncul susunan atau pola conjunction verb subject atau kalimat tanya. Seluruh soal TOEFL ITP akan memiliki pola conjunction subject verb atau pernyataan. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Why adalah conjunction, certain species adalah subject, lalu can survive adalah verbnya. Let's go to number 4. Untuk nomor 4 ini, main clause-nya adalah the scientist yang berfungsi sebagai subjek, lalu presented yang merupakan verb. Titik-titiknya muncul sebelah kanan noun, yaitu energy. Seperti hanya soal sebelumnya dan yang saya ajarkan di AP Academy, apabila kita menemukan jenis soal seperti ini, akan terdapat 4 jawaban yang akan selalu muncul. Untuk pilihan D, itu tidak tepat, karena suggestion adalah noun, dan kalau kita hubungkan dengan kata-kata setelahnya, practical adalah adjective, lalu solutions adalah noun. Ini adalah urutan kata yang tidak tepat atau tidak sesuai untuk word order noun phrase. Pilihan C, suggesting memang adalah reduce adjective clause kalimat aktif dari which, suggest. Hampir tepat, namun yang membuat pilihan C salah adalah kata little. Determiner little diperuntukkan untuk uncountable noun, sedangkan practical solution dengan akhiran S adalah countable noun. Hal tersebut yang membuat pilihan C tidak tepat. Untuk pilihan B, determiner many memang untuk countable noun, seperti practical solutions. Namun yang membuat B salah adalah verb suggest. Suggest tanpa S adalah plural verb. Sedangkan yang akan menentukan verb itu singular atau plural untuk pemakaian that, which, who, itu tergantung dari noun sebelah kirinya. Noun sebelah kiri adalah energy, sedangkan energy adalah uncountable noun. Seharusnya suggest memiliki akhiran S untuk uncountable noun. Oleh karena itu jawabannya adalah A. And adalah salah satu dari and but dengan or,
yang akan membuat kata-kata sebelah kiri dan sebelah kanannya paralel. Kiri dan kanannya tidak harus subject verb, namun bisa kata dan kata atau frasa dan frasa. Di sini yang diparalelkan adalah presented verb dengan a detailed report sebagai objek, lalu suggested sebagai verb, lalu practical solutions sebagai objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, hanya terdapat verb. Namun, di pilihan jawabannya, tidak ada yang berfungsi hanya sebagai subjek. Oleh karena itu, kalau kita memilih pilihan C dengan D, di mana that dengan which adalah conjunction, maka otomatis jumlah subjek verbnya harus lebih dari 1. Kalau kita pilih C dan D, subjek verb harus ada 2. Oleh karena itu, tidak tepat. Untuk pilihan A, there bukanlah subjek. There adalah adverb of place. Kalau kita memilih pilihan A, maka soal ini tidak memiliki subjek atau tidak memiliki subject verb sebagai main clause. Oleh karena itu jawabannya adalah B. It berfungsi sebagai subjek, was berfungsi sebagai verb. Nah, sebenarnya adapted ini adalah reduced adjective clause yang muncul sebelah kanan dari noun. Eventually, sebagai adverb itu kita abaikan ketika kita sedang melihat suatu pola. Jadi di sini, setelah policies, kita baca langsung adapted. Noun, yaitu policies, plus verb 3, yaitu adapted, dan after sebagai preposition itu salah satu ciri dari reduced adjective clause kalimat pasif. Berawal dari which are adapted, which sebagai conjunction subject disembunyikan, are sebagai be verb disembunyikan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 6. Untuk nomor 6 ini, kalau kita melihat pilihan jawabannya, seluruhnya terdapat kata-kata yang sama. Kalau kita melihat pilihan jawaban dengan kata-kata yang sama, sebenarnya kita diminta untuk memilih jawaban yang memiliki word order atau urutan kata yang tepat. Ini adalah soal parallel structure, di mana terdapat stronger communication skills yang berbentuk sebagai noun phrase berfungsi sebagai objek, lalu greater confidence yang merupakan noun phrase berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, sebelah kanan dari coordinate conjunction and ini juga merupakan objek. Word order untuk noun phrase itu secara rinci saya ajarkan di AP Academy. Di sini urutan kata yang tepatnya adalah pilihan B. Thinking adalah gerund, lalu critical adalah adjective, dan more adalah determiner. Dan ini adalah word order yang tepat untuk noun phrase. Selebihnya, pilihan A, C, D tidak memiliki word order atau urutan yang tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 7. Untuk nomor 7 ini, kalau kita lihat titik-titiknya muncul sebelah kanan dari noun vehicles. Lalu main clause-nya adalah engineers yang berfungsi sebagai subjek, lalu have developed yang merupakan verb. Kita eliminasi pilihan A, karena capable adalah adjective, of adalah preposition. Tidak mungkin sebelah kanan dari noun muncul adjective plus preposition. Karena adjective tidak bisa sembarangan muncul di mana saja.
adjektif hanya bisa muncul di 3 posisi. Untuk pilihan B, which memang bisa muncul sebelah kanan dari noun. Untuk pilihan B dan D, memang which bisa muncul sebelah kanan dari noun. Namun yang membuat B dan D tidak tepat adalah penggunaan verbnya. B dan D menggunakan verb is dan has yang merupakan singular verb. Sedangkan dalam soal ini, yang diperlukan adalah plural verb. Kenapa? Karena noun vehicles dengan akhiran s adalah plural noun. Itu yang akan mempengaruhi conjunction which dalam penggunaan verbnya. Karena verb tersebut akan ditentukan oleh noun sebelah kiri dari which. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Which are capable, which bisa muncul sebelah kanan dari noun, lalu are adalah plural verb yang sejalan dengan plural noun vehicles. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 8. Untuk nomor 8 ini, titik-titiknya muncul sebelah kanan dari gerund paintings. Gerund kurang lebih memiliki bentuk yang sama seperti noun. Lalu, soal ini sudah memiliki main clause, di mana the museum berfungsi sebagai subjek, lalu acquired berfungsi sebagai verb. Sekilas seperti pilihan B jawabannya, which were created, conjunction subject verb. Namun kalau were created adalah pola kalimat pasif be plus verb 3, maka kata yang muncul sebelah kanan dari verb 3 haruslah preposition. Sedangkan sebelah kanan dari titik-titiknya terdapat the American Civil War yang merupakan objek. Oleh karena itu pilihan B tidak tepat. Pilihan C juga tidak tepat karena were created adalah verb. Diperlukan adanya conjunction subject karena jumlah verbnya sudah lebih dari satu. Pilihan D juga tidak tepat. Creating adalah reduced adjective clause yang bermula dari which created. Namun, which created dengan penggunaan verb 2 dan di-reduce menjadi verb ing, sebelah kanannya harus memunculkan objek, sedangkan sebelah kanan creating terdapat of yang merupakan preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Created during adalah verb 3 plus preposition yang awalnya dari which were created, which sebagai conjunction subject disembunyikan, were sebagai be verb disembunyikan. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, titik-titiknya muncul sebelah kiri dari koma, di mana soalnya sudah memiliki main clause, yaitu the researchers sebagai subjek, lalu obtain adalah verb. Otomatis kita akan mengeliminasi pilihan D, karena they repeated hanya subjek verb saja. Terdapat dua subjek, dua verb, seharusnya terdapat conjunction. Lalu apakah pilihan C benar, karena who adalah conjunction? Tidak tepat. Kenapa? Karena which that who harus muncul sebelah kanan dari noun atau gerund. Kalau kita memilih C, who akan muncul sebelah kanan dari nomor soal 9. Oleh karena itu pilihan C tidak tepat. Pilihan A, memang verb 3, repeated, bisa muncul di awal kalimat. Repeated awalnya dari who, were, repeated. Namun karena were repeated adalah kalimat pasif, be plus verb 3, sebelah kanannya seharusnya muncul preposition. Sebelah kanan dari titik-titiknya terdapat objek, the experiment several times. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Having repeated adalah reduced adjective clause dari who, have, repeated. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang tidak boleh ada who, which, that pada lokasi titik-titik di awal kalimat dekat nomor soal, karena tidak ada noun sebelah kirinya. Itulah alasan kenapa dibuat reduced clause. Nah, having repeated berawal dari kalimat reduce adjective clause kalimat aktif who have repeated, dan sebelah kanan dari kalimat aktif itu akan muncul objek. The experiment several times adalah objek. Nah, karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number 10.
Untuk nomor 10 ini, titik-titiknya muncul setelah to infinitive to occur. Main clause-nya sudah ada, yaitu economy subject, lalu agree adalah verb. That implementation tense adalah conjunction subject verb. Di soal ini terdapat verb kembali, yaitu grows. Oleh karena itu diwajibkan adanya conjunction subject kembali. Kita eliminasi pilihan C dan D, karena for dan during adalah preposition. Tersisa pilihan A dan B. Kita eliminasi pilihan B. Karena which diharuskan muncul sebelah kanan dari noun atau gerund. Sedangkan pada titik-titiknya, occur adalah infinitive. Oleh karena itu, kita perlu memilih conjunction yang bisa muncul di mana saja, yaitu adverb clause conjunction. Unless adalah adverb clause conjunction. The supply adalah subject, lalu grows adalah verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 11. Untuk nomor 11 ini, sebenarnya kita diminta untuk mencari verb yang tepat, dan kata lainnya juga yang tepat. Antara were dan was, keduanya memiliki perbedaan. Were adalah plural verb, dan was adalah singular verb. Sedangkan subjeknya adalah the software developers dan the project managers. Keduanya, dengan akhiran S, adalah plural subject. Nah, karena itu kita eliminasi pilihan C dan D. Kita pun akan meliminasi pilihan B. Karena awareness adalah noun. Dari segi struktur memang tepat, namun dari segi makna salah. Karena ketika diterjemahkan, the software developers atau pengembang perangkat lunak dan the project managers atau manajer proyek adalah kewaspadaan. Seharusnya were aware. Aware adalah adjektif yang memiliki arti waspada atau dalam konteks ini artinya mengetahui. Mengetahui the security vulnerability, atau dalam konteks ini, terjemahan yang lebih naturalnya adalah waspada atau mengetahui akan the security vulnerability. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 12. Untuk nomor 12 ini, sudah ada main clause astronomers dan continue. Namun, terdapat verb kembali, yaitu has expanded. Terdapat 2 verb dan 1 subjek. Maka soal ini memerlukan conjunction dan subjek. Kita eliminasi pilihan C dan D, karena C dan D memiliki verb kembali, yaitu is dan was. Oleh karena itu, jumlah verbnya menjadi 3 dan subjeknya menjadi 3. Diwajibkan memiliki ada 2 conjunction. Tidak tepat. Pilihan B juga tidak tepat. Rapid adalah adjektif, dan adjektif hanya bisa muncul di 3 lokasi atau 3 letak. Di sini lokasinya tidak tepat, karena muncul di antara conjunction, how, dan determiner, the. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Rapidly adalah adverb. Adverb bisa muncul di mana saja, dan hanya tidak bisa muncul juga di 3 letak. Adverb plus determiner itu masih tepat. Oleh karena itu jawabannya A. Let's go to number 13. Yang saya ajarkan di AP Academy. Ini disebut dengan soal 2 koma. Diketahui dengan apabila kita menemukan koma, lalu sebelah kanannya adalah verb, dalam hal ini remains. Lalu itu pasti sebelah kiri komanya akan terdapat beberapa kata, lalu terdapat koma kembali, dan sebelah kirinya adalah subjek.
dalam hal ini theory, akan selalu terdapat 3 jawaban yang muncul pada soal 2 koma ini. Pilihan D, which supported, tidak tepat. Walaupun which bisa muncul sebelah kanan dari noun, mau ada koma atau tidak ada koma, tidak jadi masalah. Namun yang membuat D salah adalah karena D adalah kalimat aktif, which adalah conjunction subject, supported adalah verb 2, sebelah kanannya seharusnya terdapat objek, sebelah kanan dari titik-titiknya terdapat preposition by. Tidak tepat. Pilihan C memang adalah kalimat pasif, be plus verb 3, dan lanjutannya memang adalah preposition. Tapi yang membuat pilihan C salah adalah penggunaan plural verb were. Sedangkan the theory adalah singular noun atau uncountable noun. Seharusnya verb yang dipakai adalah singular verb, yaitu was. That was supported. Untuk pilihan A juga tidak tepat, karena pilihan A adalah reduced adjective clause yang berawal dari which supports. Tidak tepat karena sebelah kanannya untuk kalimat aktif, salah satunya verb 1, adalah objek, by adalah preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Supported adalah reduced adjective clause kalimat pasif dari which is supported, dan sudah tepat karena kalimat pasif seperti which is supported, sebelah kanannya seharusnya terdapat preposition. By adalah preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 14. Untuk nomor 14 ini, main clause-nya adalah modern medical technology. Verb-nya adalah has improved. Titik-titiknya muncul sebelah kanan dari diagnosis yang merupakan noun. Untuk pilihan A, B, C, dan D, penggunaan and, but, dan as well as seluruhnya tepat dan bisa muncul sebelah kanan noun setelah koma. Namun untuk menemukan jawabannya, kita harus mencocokkan setiap pilihan jawaban dengan kata yang muncul sebelah kanan dari titik-titiknya, yaitu treatment, yang merupakan noun. Pilihan C dan D tidak tepat, karena effectiveness adalah noun, treatment adalah noun. Apakah dua noun ini tidak bisa berdampingan dan membentuk compound noun? Tidak, karena apabila ada noun yang mengikuti noun utamanya atau yang disebut dengan head noun, dan noun yang mengikuti tersebut memiliki bentuk adjektif, maka tidak diperbolehkan terdapat dua noun yang berdampingan. Seharusnya apabila the effectiveness langsung bertemu dengan treatment, the effectiveness harus diubah menjadi effective sebagai adjective. Tidak tepat. Untuk pilihan A dan B, the effectiveness dihubungkan atau dipisahkan oleh preposition of. Sudah tepat. Yang salah adalah pasangan dari paired conjunction, karena not only seharusnya berpasangan dengan but also, bukan and also. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 15. Titik-titiknya muncul sebelah kanan dari before. Before di sini berfungsi sebagai conjunction. Main clause-nya adalah the professor emphasize that students should evaluate adalah conjunction subject verb. Maka diperlukan subject verb kembali. Di pilihan jawabannya tidak ada subject, maka bisa disimpulkan kita perlu memilih jawaban reduce adverb clause. Berbeda dengan reduce adjective clause, reduce adverb clause itu hanya menyembunyikan subject dan be verb. Oleh karena itu kita eliminasi pilihan D, karena to draw bukanlah verb. To draw adalah to infinitive. Drew adalah verb 2. Dalam konsep reduce clause, yang dimunculkan hanya dua verb, yaitu verb 3 atau verb ing. Oleh karena itu, drew sebagai verb 2 tidak tepat. Draw pun tidak tepat, karena draw sebagai base verb, atau dalam hal ini plural verb, juga tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Drawing adalah perubahan verb yang awalnya dari before they draw, di mana they sebagai subjek disembunyikan, lalu draw sebagai verb 1
plural verb berubah menjadi drawing dalam konsep reduced adverb clause. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin pelajari seluruh cara menjawab soal TOEFL ITP, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Dengan langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.